Sebelum beranjak ke pematerian yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini, di sini Ibu akan menyisipkan pembahasan soal nomor 34 dan 35 yang Ibu telah berikan minggu lalu. Kita akan bahas ya terlebih dahulu pembahasan soal nomor 34. Untuk dapat mengetahui harga pokok bahan baku yang diproses dan harga pokok produksi, kita harus mengetahui dulu apa saja yang diketahui di soal dan menggunakan sistem pencatatan serta persediaan dengan metodenya itu metode apa. Di soal nomor 34 menerapkan sistem pencatatannya itu dengan sistem pencatatan fisik. Persediaannya dinilai dengan metode LIFO. Nah, untuk dapat mengetahui persediaannya, kita harus menghitung terlebih dahulu. Karena di sini kita harus mengetahui persediaan dengan metodenya LIFO serta pencatatannya itu pencatatan fisik. Saat metode penilaian persediaan LIFO digunakan, sisa biaya persediaan pada akhir periode berasal dari biaya perolehan paling awal itu dengan sistem pencatatan fisik. Kita lihat di sini nomor 34 itu persediaan per 30 Juni 2000 itu sebanyak 20.000 kg. Kita dapat mengetahui persediaannya itu tadi Ibu bahas bahwa sisa biaya persediaan pada akhir periodenya itu berasal dari biaya perolehan paling awal di sini. Persediaannya 20.000 kg, sedangkan di sini 24.000. Kita masih bisa menggunakan persediaan awal periode. 20.000 kita tinggal kalikan dengan harga per unit di persediaan awal. 2.500. Nah, kita tinggal kalikan saja, kita dapat mengetahui persediaan dengan metode LIFO. Nah, setelah ini Ibu akan membahas mengenai format dan proses untuk pengerjaan harga pokok bahan baku yang diproses bulan Juni 2000 dan harga pokok produksi. Kalian tinggal lihat apakah pengerjaan kalian semua itu benar atau tidak. Boleh dilihat video yang Ibu uraikan. Nah, video tadi telah kita
bahas mengenai penghitungan harga pokok bahan baku yang diproses dan harga pokok produksi. Nah, yang terpenting kalian harus mengetahui format dan tahap-tahap untuk pengerjaan harga pokok bahan baku yang diproses dan harga pokok produksinya itu seperti apa. Karena nanti di formatnya pun untuk nominalnya itu ada di soal. Lalu selanjutnya kita akan membahas soal nomor 35, di mana soal nomor 35 ini kita harus menghitung harga pokok produksi, harga pokok produk yang dijual, dan laba bersih sebelum pajak. Nah, Ibu akan bahas, silahkan kalian lihat dan pahami dan samakan jawabannya yang telah kalian kerjakan. Apabila ada yang salah, boleh diperbaiki. Baik, kita mulai saja pematerian pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu mengenai kompetensi dasar 3.25 menerapkan posting jurnal-jurnal ke buku besar. Jadi, dalam hubungan dengan laporan laba rugi atau laporan keuangan, aliran biaya produksi dapat digambarkan dengan bagan buku besar sebagai berikut. Jadi pada pertemuan kemarin kan Ibu telah menyisipkan buku besarnya, dan di sini Ibu akan mencoba menjelaskan secara detailnya itu seperti apa.
Di dalam laporan laba rugi atau laporan keuangan ini memiliki dua sistem. Yang pertama yaitu sistem fisik dan yang kedua adalah sistem perpetual. Di mana dalam sistem fisik ini untuk buku besarnya ini seperti ini. Nah, ini didapatkan dari apa sih? Karena kita sebelum ke buku besar itu, kita terlebih dahulu harus ke jurnalnya agar memudahkan untuk memposting ke buku besar. Nah, di sini jurnal pada sistem fisik yang pertama itu ada jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan BDP akhir periode. Nah, untuk harga pokok persediaan BDP akhir periode itu kan untuk penghitungannya itu setelah dibahas pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk jurnalnya itu di debitnya persediaan barang dalam proses dan untuk di kreditnya barang dalam proses. Yang kedua, jurnal untuk mencatat harga pokok produksi. Untuk di debitnya itu ikhtisar laba rugi dan untuk di kreditnya itu barang dalam proses. Nah, apabila di dalam soalnya atau di dalam hitungannya itu diketahui ada beban-beban, kita tuliskan untuk jurnalnya. Untuk beban penjualan di debitnya itu ikhtisar laba rugi dan untuk di kreditnya itu beban penjualan. Dan untuk beban administrasi umum di debitnya itu ikhtisar laba rugi, ini ikhtisar laba rugi. Terus untuk di kreditnya itu beban administrasi umum. Nah, apabila perusahaannya itu terjadi penjualan, maka jurnal yang dibutuhkan untuk di debitnya itu piutang ataupun kas, dan untuk di kreditnya itu penjualan. Piutang itu apabila perusahaan lain membeli ke kitanya itu secara kredit. Nah, setelah kita mencatat jurnalnya, akan lebih mudah untuk proses pemostingan ke buku besar. Ini yang pertama itu jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan BDP akhir periode. Nah, ini untuk jurnal harga pokok BDP akhir periode. Di kreditnya itu barang dalam proses dan di sini kita tulis di persediaan BDP-nya itu di debit. Dan untuk harga pokok produksi di kreditnya itu barang dalam proses, di debitnya itu ikhtisar laba rugi. Dan apabila di soalnya itu terdapat beban-beban, untuk di beban penjualannya itu di kredit, di ikhtisar laba ruginya itu di debit sesuai dengan jurnal yang telah kita catat tadi. Dan untuk beban administrasi umum pun seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai sistem perpetual. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu jurnalnya. Untuk yang pertama itu ada jurnal harga pokok produk selesai. Untuk di debitnya itu persediaan produk jadi dan untuk di kreditnya itu barang dalam proses. Yang kedua itu ada jurnal harga pokok produk dijual. Untuk debitnya itu harga pokok penjualan dan untuk di kreditnya itu persediaan produk jadi. Nah, untuk di sistem perpetual ada yang namanya dengan jurnal penutup. Yang pertama itu untuk di debitnya ikhtisar laba rugi dan untuk di kreditnya harga pokok penjualan, ini yang akan saling berhubungan. Ini istilahnya akan mengenolkan saldonya. Nah, selanjutnya beban-beban. Beban-beban apabila ada beban penjualan dan beban administrasi umum, di debitnya itu ikhtisar laba rugi, di kreditnya beban penjualan dan beban administrasi umum. Lalu ketika kita sudah mulai langsung catat semua jurnalnya, kita langsung posting ke buku besar sesuai dengan akun-akunnya, di debit apa, di kredit apa. Ini hasilnya seperti ini untuk di buku besarnya. Seperti itu untuk
jurnal yang diposting ke buku besar untuk sistem fisik dan sistem perpetual. Untuk contohnya, Ibu di sini menyontohkan dari soal yang sebelumnya, yaitu soal 34 dan soal 35. Dimana sebelum pada awal video telah Ibu bahas cara-caranya seperti apa untuk penghitungannya. Nah, di sini untuk nomor 34, sebelum kita menjurnal itu, kita harus terlebih dahulu menghitung harga pokok bahan yang diproses dan harga pokok produksi. Di sini, nomor 34, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan BDP akhir periode, yaitu untuk di debitnya persediaan BDP dan di kreditnya barang dalam proses sebesar 126.500.000. Ini seperti ini ke sini. Nah, untuk di kreditnya pun sama 126.500.000. Nah, selanjutnya jurnal untuk mencatat harga pokok produksi. Jurnal untuk mencatat harga pokok produksi untuk di debitnya itu ikhtisar laba rugi dan untuk di kreditnya itu barang dalam proses. Di sini harga pokok produksinya itu 194.500. Kita tinggal tuliskan di debitnya 194.500 dan di kreditnya pun sama 194.500. Nah, ini di sini tidak ada beban-beban seperti beban penjualan, beban administrasi umum, itu tuh tidak ada. Jadi kita cukup menjurnal sampai sini saja. Nah, untuk buku besarnya kita langsung posting akun-akun apa saja yang ada di dalam jurnal. Di sini ada barang dalam proses, ada persediaan BDP, dan ada juga ikhtisar laba rugi. Nah, untuk barang dalam proses di sini ada 126.500.000 dan ada juga barang dalam proses untuk harga pokok produksi sebesar 194.500.000. Untuk persediaan BDP di sini ada di harga pokok persediaan BDP akhir periode. Ada pada di debit yaitu 126.500.000. Nah, terus di sini yang belum tertulis yaitu ikhtisar laba rugi yang ada di jurnal pencatatan harga pokok produksi. Kita tinggal posting ke buku besarnya di debit 194.500.000. Nah, itu seperti ini untuk jurnal dan posting ke buku besar untuk soal nomor 34. Nah, kita lanjut ke soal 35, di mana soal 35 ini lebih terperinci atau lebih komplit dibandingkan soal nomor 34, di mana di sini ada penjualan selama periode dan ada beban penjualan serta beban administrasi. Kita langsung saja membuat jurnalnya. Untuk yang pertama, karena di sini kita ada penjualan selama periode, kita tulis jurnal untuk penjualannya di debitnya kas sebesar 275 juta dan untuk di kreditnya penjualan sebesar 275 juta. Kenapa di sini di kas? Karena si pembelinya itu membeli produk kita itu secara debit atau secara tunai. Nah, lanjut untuk jurnal mencatat harga pokok persediaan BDP akhir periode. Di sini persediaan BDP akhir periodenya sebesar 41.200.000. Di debitnya persediaan BDP 41.200.000, di kreditnya barang dalam proses sebesar 41.200.000. Untuk selanjutnya, kita harus mencatat harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini telah kita hitung hasilnya sebesar 138.800.000. Untuk jurnalnya, di debitnya adalah
ikhtisar laba rugi sebesar 138.800.000, dan untuk di kreditnya itu barang dalam proses sebesar 138.800.000 rupiah. Dan di sini di nomor 35 karena terdapat beban penjualan dan beban administrasi, maka kita harus menjurnal. Yang pertama itu ada beban penjualan. Di sini di soal terdapat 42.500.000. Untuk jurnalnya itu di debitnya ikhtisar laba rugi sebesar 42.500.000, dan untuk di kreditnya beban penjualan sebesar 42.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada beban administrasi sebesar 18.500.000. Di debitnya ikhtisar laba rugi sebesar 18.500.000, dan di kreditnya beban administrasi umum sebesar 18.500.000. Nah, apabila jurnal-jurnalnya itu kita telah catat, kita langsung posting ke buku besar, di mana akun-akunnya itu sesuai dengan yang ada di jurnal. Di sini ada kas, penjualan, barang dalam proses, persediaan BDP, ikhtisar laba rugi, beban penjualan, dan beban administrasi umum. Di sini kita contohkan, yang pertama itu ada jurnal untuk penjualan. Kita posting, di debitnya itu ada kas, kreditnya itu ada penjualan. Kita posting ke buku besar, kasnya di debit 275 juta, dan untuk penjualannya di kredit sebesar 275 juta. Selanjutnya kita tinggal menyesuaikan berdasarkan yang ada di jurnal, akunnya itu masuk di debit apa di kredit. Kita tinggal posting saja ke buku besar. Untuk posting dari jurnal ke buku besar itu kalian pasti paham. Nah, sekian pematerian pada hari ini. Di sini Ibu hanya menjelaskan mengenai posting jurnal-jurnal ke buku besar. Itu sangat mudah ya. Di sini yang harus kita pikirkan atau kita harus pahami terlebih dahulu itu, yang pertama kita harus mencari dulu atau menghitung apa saja yang ditanyakan di soal, seperti harga pokok produksi, harga pokok BDP akhir periode, dan lain sebagainya. Itu kita tinggal hitung. Setelah kita hitung, tinggal sesuaikan saja untuk jurnalnya menggunakan sistem fisik ataupun sistem perpetual. Nanti ketika jurnalnya sudah kita catat, langsung kita posting ke buku besar. Nah, pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun gangguan dari suara yang ada di sekitar Ibu. Mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan motivasi yang Ibu tampilkan di sini. Nah, menurut William, belajarlah selagi yang lain sedang tidur, bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan, bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang berharap. Jadi, kita semua semoga bisa menerapkan motivasi menurut William ini. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan sama yang lain. Ketika yang lain bermalas-malasan, kita juga tidak boleh ikut bermalas-malasan, tetapi kita harus bekerja. Kita harus berusaha lebih baik dan membanggakan kedua orang tua kita, agar kedepannya itu kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta sukses untuk di masa yang akan datang. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.